Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Sebagaimana kita ketahui, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Umat Islam kita hari ini sedang menjalani babak fase periode yang paling kelam sepanjang sejarah umat Islam. Mengapa? Karena di babak ini Allah Ta'ala mentakdirkan umat Islam sebagai satu kesatuan umat berada dalam posisi kalah secara duniawi, sementara yang Allah izinkan memimpin dunia dan mereka sangat amat merasa berkuasa sekali di dunia sekarang ini adalah kaum al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi Nasrani Barat, Eropa, Amerika. Dan saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW telah menubuahkan, memprediksikan realitas pahit yang kita alami sekarang ini. Dalam sebuah hadis beliau yang berbunyi, la tattabi'unna sunan alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti tata cara kehidupan, jalan hidup, kebiasaan, tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian tetap terus mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudi wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sementara kita tahu benar bahwa masyarakat Barat, Eropa, Amerika ini pada dasarnya adalah bangsa Rum, Romawi. Dan ternyata bangsa Rum, Romawi klasik masa lalu maupun Romawi modern masa kini memiliki ideologi yang sama, karakteristik yang sama, yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum, surah bangsa Rum ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum, bangsa Romawi hanya mengenal, hanya memahami, hanya mengetahui, hanya mengerti perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini, sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Jadi inilah bangsa yang sedang memimpin dunia hari ini. Ditambah lagi semenjak mereka memimpin dunia ini, Allah izinkan mereka menguasai berbagai hal-hal yang sifatnya duniawi. Science, teknologi, ya mereka kuasai. Apalagi teknologi sekarang khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan dunia ini menjadi begitu kecil, terasa begitu kecil karena kecanggihan alat-alat telekomunikasi, internet dan lain sebagainya. Apalagi kelak nanti kalau AI sudah berfungsi dengan optimal, artificial intelligence, tentunya mereka akan makin merasa jumawa, makin merasa benar-benar berkuasa atas dunia ini. Sementara ideologi mereka adalah materialisme, ideologi mereka adalah sekularisme, ideologi mereka adalah hubbud dunya. Akibatnya apa? Kepemimpinan mereka tidak bisa terlepas dari ideologi ini, yang berarti mereka juga ingin mempenetrasikan, mempengaruhi agar seluruh umat manusia tanpa kecuali umat Islam terjangkiti ideologi ini. Karenanya 15 abad yang lalu ada lagi nubuah lain, prediksi kenabian lain yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam hadisnya, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aqlatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idhin qala bal antum yawma idhin kathirun.
walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nyaris tiba saatnya, kata Nabi. Sudah dekat waktunya, kata Nabi. Banyak umat, banyak bangsa akan memperebutkan kalian, laksana sekumpulan orang memperebutkan hidangan makanan. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya kami umat Islam pada hari itu? Nabi menjawab, bahkan kalian jumlahnya sangat banyak pada hari itu, tetapi kalian ibarat buih di atas air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dari dada musuh-musuh kalian, dan akan ditancapkan ke dalam hati kalian sebuah penyakit yang bernama al-wahnu. Maka seseorang langsung bertanya, ya Rasulullah, mal wahnu? Apa itu penyakit al-wahnu itu? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Jadi saudaraku rahimakumullah, realitas yang kita saksikan hari ini, realitas pahit yang kita saksikan hari ini, bukan saja al-Yahud wan Nasara memimpin dunia ini, tetapi kemudian penetrasi Yahudi Nasrani dalam hal ideologi mereka, materialisme, sekularisme, hubbud dunia, telah merasuk ke dalam diri kaum muslimin, dan itu menyebabkan kaum muslimin tidak lagi dihormati, apalagi ditakuti oleh musuh-musuh. Di satu sisi demikian, di lain sisi umat Islam pada umumnya menjadi terjangkiti penyakit al-wahn, penyakit mencintai dunia dan khawatir, takut dengan kematian. Itulah sebabnya berbagai strategi yang dilakukan Yahudi hari ini mencerminkan kenapa umat Islam begitu mudah ikut saja kepada semua protokol, semua arahan-arahan Yahudi itu, karena arahan itu berfondasikan penyelamatan nyawa manusia, berfondasikan pelestarian manusia hidup di dunia, sesuatu hal yang memang sudah menjadi penyakit bagi sebagian umat Islam, yaitu ambisi untuk berlama-lama hidup di dunia. Padahal bagi orang beriman, bukan lama singkatnya dia tinggal di dunia, tetapi berkualitas tidaknya amal-amal dia sewaktu di dunia, ya, yang dia usahakan terus menerus, amal solehnya, amal ibadahnya, hablum minallahnya, hablum minannasnya, sehingga kalau ini sudah terjaga dan terpelihara secara konsisten, secara istiqamah, seorang mukmin tidak peduli kapanpun Allah mentakdirkan dia harus mengalami kematian, karena dia berharap dan dia berusaha menyiapkan dirinya untuk meraih kematian yang terbaik yang disebut dengan husnul khatimah. Tetapi ideologi materialisme, sekularisme membuat seseorang yang penting tetap hidup di dunia ini, yang penting tetap bertahan bisa hidup di dunia ini at all cost, apapun bayarannya, sekalipun harus mengkonsum yang haram, sekalipun memperpanjang umurnya di dunia. Padahal saudaraku rahimakumullah, seorang mukmin telah berkomitmen, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, berbagai nusukku, manasikku, tata cara ibadahku, salatku, hidupku dan matiku hanyalah karena Allah Rabbul Alamin semata. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari penyakit al-wahnu ini, dan Allah tanamkan dalam diri kita kecintaan akan Allah Ta'ala, akan Rasulullah SAW, akan dinul Islam, syariat Allah Ta'ala, kecintaan akan akhirat, kecintaan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala dan mendapat rahmatnya sedemikian rupa, sehingga kapanpun kita dicabut nyawanya dan bagaimanapun cara mencabutnya,
kita berharap itu merupakan pintu menuju kemenangan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak nanti yang penuh dengan ni'am, penuh dengan kenikmatan fil jannah, di dalam jannahnya. Semoga Allah kumpulkan kita, wahai kaum beriman, kaum muwahhidun, ahli tauhid, ya, yang sesungguhnya yang betapapun dia dicela, dicemooh di zaman seperti sekarang ini, tetapi selagi dia dicela dan dicemooh karena dia mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti al-Islam, la nubali, nggak ada masalah, ya. Demikian saudaraku, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.